Iu, kelihatannya sih cuman lem biasa ya. Tapi, tahu nggak kalian? Di balik kegunaannya yang efektif dan baunya yang menyengat ini, lem mengandung zat kimia berbahaya yang bisa bikin kecanduan loh. Loh, kok bisa gitu? Kalian penasaran gak nih? Yuk ikuti terus videonya sampai habis ya. Nah teman-teman, akhir-akhir ini banyak loh muncul beredar di sosial media #StopNgelem. Waduh, kok bisa sampai segitunya? Ternyata hal ini dikarenakan semakin banyaknya anak-anak dan remaja di Indonesia yang mulai menghirup lem sebagai alternatif untuk mabuk dari narkoba. Yep, kalian nggak salah dengar. Ngisep lem ini bukan lagi menjadi hal yang jarang ditemukan, tetapi sudah mulai menjadi kebiasaan aneh yang marak ditemukan di lingkungan sekitar dan merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba loh. Bro, what are you talking about, man? Ngelem atau glue sniffing adalah kebiasaan untuk menghirup aroma dari suatu bahan yang mengandung zat pelarut yang mudah menguap atau yang biasa disebut inhalan. Nah, yang seperti ini nih biasa ditemukan pada lem, spidol, bensin, dan berbagai bahan lainnya yang memiliki aroma unik dan kalau lama-lama dihirup bisa bikin candu. Jangan-jangan kalian pernah nih iseng-iseng ngirup lem karena penasaran sama baunya? Terus mikir, kok enak ya? Dan kalau hal seperti ini makin lama dibiarkan, lama-lama bisa berujung kecanduan loh. Loh, emangnya apa sih yang bikin lem ini bisa menjadi zat adiktif yang berbahaya? Dan penggunaannya ini nggak boleh main-main? Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi sebelum kita ngomongin zat rahasia dalam lem yang bisa bikin candu, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih lem bisa dikategorikan sebagai zat adiktif melalui pengertiannya. Nah, zat adiktif sendiri ini merupakan salah satu dari 3 turunan nafza. Yang lainnya ada narkotika dan psikotropika. Emangnya beda ketiganya apa sih? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah segala zat yang bisa menghilangkan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri untuk sementara waktu. Jadi, semacam obat bius gitu guys. Nah, narkotika ini sendiri dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika alami dari tumbuhan, narkotika sintesis dari zat-zat kimia, dan narkotika semisintesis dari opium atau dalam bahasa kerennya Papaver omniferum. Nah, contoh narkotika ini bisa ditemukan pada heroin, kokain, dan ganja. Kalau psikotropika beda lagi nih. Ini adalah zat atau bahan yang mempengaruhi susunan saraf pusat di otak kita, membuat kita mengalami halusinasi dan gak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang ilusi. Sehingga juga dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang drastis. Nah, psikotropika ini banyak banget disalahgunain buat kabur dari realita. Tapi bukannya bikin tenang, malah ngerusak fisik dan mental. Ya sama aja dong, ada dampak negatifnya. Nah, contoh psikotropika ini banyak ditemukan dalam ekstasi dan sabu. Bedanya sama narkotika, psikotropika ini membuat kita menjadi lebih hiperaktif dan mengakibatkan halusinasi.
Kalau narkotika itu kebalikannya, yaitu membuat kita hilang kesadaran. Intinya sih, mau narkotika atau psikotropika, dua-duanya bukan buat main-main. Sekali kecanduan, bisa susah buat balik. Mending kita stay safe, stay waras, and stay healthy. Kalau zat adiktif adalah segala macam bahan atau zat yang bisa bikin kita kecanduan kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Awalnya sih iseng buat nyoba-nyoba, tapi ibarat jatuh cinta, lama-kelamaan gak bisa berhenti dan gagal buat move on. Kalau cinta beneran itu ngajak jalan-jalan, kalau cinta zat adiktif, ya ngajak kita ke jalan kehancuran. Contohnya apa aja sih? Zat adiktif itu bisa kita temuin dalam lem, kafein, dan rokok. Waduh, lem juga nih. Ya iya dong, kan segala hal yang bisa bikin kita kecanduan. Soalnya kalau zat adiktif makin lama digunain, bisa ngerusak kerja organ tubuh kita loh. Kalian tahu nggak 3 efek utama dalam penggunaan nafza? Nih, aku kasih tahu deh. Yang pertama ada efek depresan. Depresan ini bisa berefek membuat mood kita menjadi tenang, lemas, dan ngantuk. Efek ini disebut juga sebagai efek sedatif. Contohnya terdapat dalam opium, putau, morfin, dan heroin. Dan ini tuh semacam tombol slow motion yang terdapat dalam tubuh kita. Yang kedua, ada efek stimulan. Zat yang membuat kita menjadi makin aktif, selalu ngerasa on terus, selalu waspada, dan membuat jantung kita berpacu lebih cepat. Zat stimulan ini terdapat pada kafein, kokain, nikotin, dan sabu-sabu. Terakhir ada zat halusinogen. Zat yang bisa membuat kita merasa, mendengar, dan melihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Realita dibengkokin, dan otak diajak buat ngehalu yang berlebihan. Zat halusinogen ini dapat kita temukan pada LSD, ganja, dan jamur meskalin. Ngomongin soal zat adiktif, sekarang kita balik lagi nih ke topik awal kita, yaitu lem. Lem ini merupakan zat adiktif kategori inhalansia, atau yang biasa penggunaannya itu dengan cara dihirup. Yang biasa diincar adalah aroma menyengatnya yang langsung nendang ke otak. Padahal kalau dihirup, baunya sih aneh ya. Nah, sekarang ini lem marak digunakan oleh remaja-remaja buat sebagai alternatif buat mabuk. Sebagai pengganti narkoba yang susah dicari dan mahal ditemukan. Kalau lem kan gampang banget dicari, contohnya aja di ATK atau toko alat tulis. Dan harganya itu juga murah banget. Lem ini juga kelihatannya kan kayak barang biasa ya. Biasa kita pakai buat ngerjain tugas prakarya sekolah. Makanya nggak jarang banyak orang tua yang nggak ngeh kalau anaknya itu udah kecanduan ngirup aroma lem. Nah, lebih detailnya, lem ini mengandung lysergic acid diethylamide atau yang bisa kita singkat LSD. LSD ini sendiri masih saudaraan loh sama ganja yang memiliki efek halusinogen. LSD adalah zat adiktif yang terbuat dari sari jamur yang tumbuh di tanaman gandum hitam. Dalam dunia gelap narkoba, LSD ini memiliki berbagai macam nama. Contohnya acid, trip, elsit, kertas dewa, dan perangko. Tunggu.
Bukan perangko yang biasa kita temuin di amplop kok. Perangko LSD adalah perangko yang dijual dalam bentuk lembaran kertas atau permen yang LSD-nya nanti bisa dihisap lewat lidah. LSD bekerja dengan cara mengganggu sistem saraf pusat di otak kita, terutama dengan menjadi agonis atau perangsang pada neurotransmitter yang mengatur dopamin dan serotonin. Kedua zat atau saraf ini adalah yang mengatur kondisi emosi kita, rasa senang, dan persepsi tubuh dalam melihat sesuatu. Makanya kalau kedua saraf ini itu diganggu sama LSD, akan menyebabkan halusinasi, mood swing yang ekstrim, sampai-sampai kita bisa kehilangan kendali atas otak dan tubuh kita. Ngeri banget ya! LSD ini juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan loh. Seperti pada penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nepal Medical Association, seorang pria berusia 19 tahun ngaku bahwa merasakan nyeri dada di sebelah kanan setelah rutin ngelem selama setahun. Setelah ditelusuri, ternyata terdapat gejala yang namanya pneumotoraks, yang diduga karena efek samping dari ngendus lem ini membuat trauma pada paru-paru kita. Jadi nih guys, dari pembahasan tadi, kita udah tahu nih zat berbahaya yang ada di dalam lem. Zat ini memiliki dampak negatif bagi tubuh jika digunakan secara terus-menerus tahu. Nah, karenanya jangan coba-coba buat ngelem ya. Well, hidup sehat itu pilihan. Kita bisa kok dengan mudah menjaga diri kita dan lingkungan sekitar dengan langkah-langkah kecil yang berujung membuat perbedaan yang besar. Contohnya dengan memilih produk yang aman, menggunakannya dengan bijak, membuat dan mengatur pola kebiasaan baik, serta mengingatkan satu sama lain untuk selalu hidup dengan pola hidup sehat. Health is your choice and choose the best. Yuk bentuk generasi cemerlang Indonesia yang bebas dari penggunaan nafsa dengan masa depan yang cemerlang dan membanggakan serta memajukan Indonesia ke depannya. Sekian penjelasan dari aku, Abigail Shalom Patricia Damaristari Dawisi Jabat, murid yang duduk di kelas 8C SMP Penabur Kota Wisata. Salam sehat, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.